Idul Fitri atau Yaumul Fallah, hari kemenangan, itu bukanlah milik orang-orang yang hanya sekedar Ramadan kemarin berpuasa menahan lapar dan haus saja. Tetapi Yaumul Fallah, hari kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, menang melawan syahwat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan Syawal, yang dimana kemarin ketika bulan Ramadan kita telah mujahadah, kita telah riyadhah untuk melawan musuh yang paling besar, untuk melawan musuh yang paling harus dimusuhi. Apa itu? Syahwat, hawa nafsu. Maka Idul Fitri atau Yaumul Fallah, hari kemenangan, itu bukanlah milik orang-orang yang hanya sekedar Ramadan kemarin berpuasa menahan lapar dan haus saja. Tetapi Yaumul Fallah, hari kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, menang melawan syahwat, menundukkan hawa nafsunya, menguasai hawa nafsunya. Nah, Lebaran, Idul Fitri, Yaumul Fallah milik mereka. Apakah saya termasuk? Apakah kalian termasuk? Wallahu a'lam, hanya kita yang tahu. Karena Ramadan itu kita puasa kemarin bukan cuma nahan diri dari lapar dan haus saja. Kalau nahan diri dari lapar dan haus, seekor unta saja bisa dia 3 bulan gak minum. Tetapi intisari adalah yakni menahan seluruh anggota tubuh, zahir dan batin. Zahir, kedua mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus. Dan intinya adalah ketika berperang melawan hawa nafsu, kita menang. Maksudnya menang apa? Kita berhasil menundukkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu, menguasai hawa nafsu. Ya, yakni tuba anna syahwata tusayyirul muluka abida, was-sabra yusayyirul abida muluka. Hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan raja, raja itu bisa menjadi budak. Orang bisa hancur, bisa rusak, bisa celaka kalau dia tidak bisa menundukkan hawa nafsu. Sebaliknya, kesabaran, sabar. Ya, sabar dalam menghadapi semua masalah apapun, semua perkara apapun. Jadi sabar itu bukan hanya sabar dalam ujian saja. Ketika diuji oleh Allah, ya, sabar. Bukan hanya itu. Bahkan sabar dalam ketaatan, paham nggak? Dalam ketaatan, dalam kepatuhan, dalam ibadah kita juga harus bersabar. Sabar. Ya, dalam hal sholat, sabar. Kita sholat 5 waktu, baca Quran, ibadah, baca wirid, baca rotib, hadir majelis taklim, menggugurkan kewajiban, harus sabar. Jadi sabar ini maknanya harus luas.
bukan hanya sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, tetapi sabar juga di dalam berbuat taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sabar. Ya, ini orang kita kan beribadah ya harus sabar. Karena itu taklif, perkara yang dibebankan kepada kita, kewajiban kita. Jadi harus sabar. Sabar dalam menghadapi ujian, cobaan. Lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau dimusuhi oleh kakak-kakaknya, tapi beliau sabar. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, berusaha untuk dibunuh, tapi beliau sabar. Diperjualbelikan menjadi budak, tetapi beliau sabar. Dimasukkan penjara, tetapi beliau sabar. Sehingga karena kesabaran beliau, yang awalnya budak, beliau menjadi seorang raja. Sebaliknya, Zulaikha yang awalnya punya kedudukan jabatan yang tinggi di Mesir, karena hawa nafsunya, syahwatnya yang tidak bisa dia kuasai kepada Nabiullah Yusuf, akhirnya apa? Sayyidatuna Zulaikha yang awalnya raja, ibarat kata awalnya raja, yang awalnya istri seorang wazir, akhirnya menjadi gembel, sampai buta matanya di pinggir jalan, sampai saking cintanya, yakni tapi karena cinta karena hawa nafsu, cinta karena syahwat, sampai ketika anak-anak kecil lewat, anak-anak kecil godain Siti Zulaikha, karena waktu itu Siti Zulaikha bikin gubuk kecil di pinggir jalan. Zulaikha, Zulaikha, Yusuf mau lewat. Apa kata Sayyidah Zulaikha saking cintanya? Itu bukan Yusufku, karena aku bisa mencium aroma telapak kaki kuda Yusufku. Gila dia, sampai gila saking cinta. Nah, tetapi buktinya apa? Ketika menikah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf letakkan ridaknya, sorbannya, sehingga kembali awet muda. Nah, ketika itu mulai Siti Zulaikha ketaatannya kepada Allah bertambah, sehingga apa? Nah, Siti Zulaikha bahkan lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada Nabi Yusuf. Kalau dulu dia lupa segala-galanya karena Yusuf. Ra'at gamar galat ya Yusuf, ra'at kawakib galat ya Yusuf, ra'at syams galat ya Yusuf. Dia lihat bulan, dia bilang Yusuf, wahai Yusuf. Dia lihat bintang, dia lihat Yusuf. Dia lihat matahari, Yusuf. Tapi setelah menikah dengan Nabiullah Yusuf, tidak ada hawa nafsu, tidak ada syahwatnya lagi. Akhirnya apa? Kecintaannya Nabiullah Yusuf sampai bikinkan tempat khalwat, tempat menyendiri untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidah Zulaikha mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dia lupa sama Yusuf. Nah, Ramadan kemarin itu adalah bulan untuk melatih kesabaran dan bulan juga untuk memerangi hawa nafsu, sehingga Syawal atau Yaumul Falah, hari kemenangan, adalah milik, sekali lagi, milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Jadi harus sabar. Ente bagaimana itu menjadi anak, dihina, dicaci, dimaki, difitnah setiap hari, tapi anak sabar. Ada anak balas hinaan mereka, ada anak balas cacian mereka, anak balas fitnahan mereka. Enggak. Ketika kita mau berjuang, ketika kita mau berdakwah, ya harus siap ujiannya itu. Jangankan kita, kakek-kakeknya kita orang, Nabi Muhammad difitnah, diuji, dihina, dicaci, dimaki, dibilang tukang sihir, dilempari batu. Terus kita yang mau mewarisi dakwahnya beliau, mau enak-enakan gitu, nggak bisa seperti itu.
Imam Hasan diracun sampai keluar isi perutnya. Imam Husain dipenggal kepalanya, ditaruh di ujung tombak, dipertontonkan. Ini loh cucunya Muhammad. Cucunya Muhammad saja melawan kami. Kami potong lehernya, apalagi cuma kalian. Wahai rakyat. Imam Ali Zainal Abidin dalam riwayat diracun. Imam Muhammad Al-Bagir ketika masih kecil udah masuk penjara barengan. Putri-putri Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah yang perempuan diikat tangannya, diborgol, ditawan, diarak kayak binatang. Nah itu sudah merupakan warisan kita orang. Makanya kita lihat, pernah anak marah ketika anak dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Ya. Nanti lihat di media sosial orang yang fitnah anak, caci anak, maki anak. Sebab kenapa? Itu sudah merupakan bagian daripada warisan kami. Kalau udah merupakan bagian warisan, mau mereka caci, maki, fitnah sampai sobek mulut mereka, Bahar bin Smith tetap akan menjadi seorang Bahar bin Smith. Paham? Nah, jadi Yaumul Fallah, ya, Lebaran adalah milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Paham? Nah, terus Syawal, ya. Ingat, Syawal itu menurut Al-Imam Ibn Mundir, ya, Syawal itu, perhatikan ini penting, ini biar orang tahu. Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bizanabiha. Jadi kata Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu bizanabiha. Karena waktu itu kan belum ada tahun Hijriah. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu itu pakai tahun Komariah. Jadi mereka tahu ada Syawal, ada Muharram, ada Ramadan. Contoh Ramadan, kan udah pernah jelasin. Ramadan itu diambil dari kata Romdod yang artinya cuaca panas. Nah, Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu bidzanabiha. Apa itu artinya? Unta betina mengangkat ekornya. Unta betina mengangkat ekornya. Sebagai apa? Sebagai tanda nggak mau kawin. Jadi kalau bulan Syawal, kalau ada unta laki-laki yang ingin mendekati unta perempuan, itu unta perempuan dia angkat ekornya. Berarti tanda dia nggak mau kawin sama si unta laki-laki. Dari situlah kata Syawal. Sehingga menjadi adat zaman dulu itu bagi orang-orang Arab jahiliyah, bahwasanya mereka tidak pernah mau menikahkan anaknya di bulan Syawal. Kenapa? Karena takutnya nanti sial, dianggap sial. Kenapa? Karena unta perempuan aja ngangkat ekornya. Paham ya? Nah, jadi itu menjadi adat mereka, menjadi kebiasaan. Nggak mau menikahkan anak perempuannya di bulan Syawal. Kenapa? Karena itu tadi syalat an-naqatu bidzanabiha. Jadi nanti mereka bilang, pikirannya mereka, anggapan mereka, wah nanti anak saya sial. Nanti rumah tangganya berantakan kalau nikah bulan Syawal. Tetapi semua itu dibantah oleh Rasulullah SAW. Dibantah oleh Rasulullah dengan apa? Dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Dibantah sama Rasul. Dibantahnya nggak pakai perkataan, langsung bitatbik, langsung pakai praktek, langsung bil af'al, langsung beliau nikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Kenapa? Untuk menghilangkan tatoyur. Untuk menghilangkan tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu merasa sial, menganggap sial karena sesuatu. Contoh, ada burung. Tatoyur itu kayak diambil dari kata tatoyur. Ada burung. Wah, ini burung kalau udah bunyi begini nih, nanti nah itu namanya tatoyur. Kata Rasulullah, la tayr wala kada, tidak ada ini, tidak ada burung tuh begini, tidak ada ini, tidak ada hal, karena hal ini bisa mencelakai ini, itu nggak ada itu. Itu tatayur. Rasulullah membantah tatayurnya orang Arab itu dengan apa? Mereka menganggap kalau bulan Syawal nikah bakal rusak pernikahannya anak-anaknya karena dengan alasan tadi unta betina mengangkat ekornya. Makanya Rasulullah bantah dengan menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Paham ya? Terus kita orang sekarang kebanyakan minta maafnya itu cuma di bulan Syawal aja.
saling bermaaf-maafan, peluk-pelukan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tahu nggak minal aidin itu artinya apa? Ente aja nggak tahu kan minal aidin itu artinya apa? Minal aidin artinya apa? Aidin artinya apa? Minal aidin. Aidin itu orang-orang yang bahagia. Wal faizin. Faiz itu artinya juara, menang. Nggak ada kata maaf di situ, ada nggak? Jadi kalau mau saling memaafkan, itu momennya bukan hanya hari raya saja. Momennya bukan hanya bulan Syawal saja. Setiap hari adalah Id. Setiap hari kalau kita ada salah ya harus saling memaafkan. La yahillu lirajulin ayahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang laki-laki yang tidak menyapa sesama saudaranya di atas 3 hari 3 malam. Contoh Ana sama Haji Hasan berantem 3 hari nggak saling sapa. Haji Hasan nggak mau nyapa Ana nggak mau nyapa Haji Hasan. Maka di atas 3 hari 3 malam Haji Hasan dosa, Ana dosa. Jadi untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita itu bukan hanya lebaran saja, tetapi setiap hari. Jadikan adat istiadat kebiasaan kalau minta maaf ya harus setiap hari, bukan hanya lebaran. Akan tetapi itu ammahnya, khawas atau khawasul khawas. Pak, emang ada saat-saat khusus seperti bulan Syawal. Paham? Ya. Sebab kenapa kita harus minta maaf sesama manusia, apalagi sesama muslim? Dosa itu ada 3. Dosa ada 3. Dosa ada 3. Dosa yang berkaitan dengan Allah. Dosa yang berhubungan dengan Allah. Apa itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, meninggalkan puasa dan lain-lainnya. Itu dosa yang berkaitan dengan Allah. Dosa yang berkaitan dengan Allah cukup ente bertaubat kepada Allah, insya Allah. 2. Dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia. Apa itu? Judi. Kan ada kaitan sama manusia. Dia berjudi sama manusia dan berkaitan juga dengan Allah. Terus apa lagi? Mabok. Kan bareng-bareng itu. Ada temennya. Jadi bukan ente sendiri, ada temennya. Mabok, riba. Ya, riba, jual beli barang haram dan lain-lainnya. Nah, ini juga ente bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Kalau si orang yang berkaitan tadi juga mau bertobat, Allah ampuni. Tapi ada dosa yang terakhir. Dosa yang terakhir ini tidak berkaitan dengan Allah, tetapi berkaitan dengan sesama manusia, sesama muslim. Nah, ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Kenapa kok bisa paling berat? Ya, kan dalam hadis dikatakan, Galar Rasulullah SAW, atadaruna manil muflis. Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa hamba-hamba yang rugi? Siapa hamba-hamba yang bangkrut? Kata sahabat ya Rasulullah, hamba yang rugi, hamba yang bangkrut itu adalah hamba-hamba yang gulung tikar. Maksudnya bangkrut dalam perdagangan. Kata Rasulullah, enggak, bukan. Orang yang rugi, orang yang bangkrut, ya, ja'af yaumil qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bisolatihim, wa bisaumihim, wa biilmihim, wa bihajjihim, wa bisadaqatihim, wa bikada. Dia datang di akhirat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala ilmu, bawa pahala haji, bawa pahala sodako. Dia datang bawa pahala yang banyak. Pertanyaannya loh, kok bisa jadi orang yang rugi?
Kok bisa jadi orang yang bangkrut? Sedangkan dia datang membawa amal pahala yang banyak. Kok bisa jadi orang rugi? Iya. Ketika dia mau dimasukkan ke sorga, datang satu orang. Ya Allah, dituntut. Ini orang tadi. Contoh Bahar bin Smith. Ya Allah, dulu Bahar pernah menzolimi saya. Di stop. Diambil saya punya pahala, dikasih kepada Haji Hasan yang saya zolimi. Datang lagi satu orang. Ya Allah, dulu si Bahar pernah fitnah saya. Diambil pahala saya, dikasih. Datang lagi. Ya Allah, dulu Bahar pernah bohongi saya. Sebab ini berkaitan dengan sama manusia, nggak ada kaitannya sama Allah. Diambil pahala saya. Terus berdatangan orang-orang. Udah habis pahala nih, yang tadi datang bawa pahala, udah habis. Udah habis. Terus masih datang lagi orang. Ya Allah, dulu Bahar pernah adu domba saya. Bahar dulu pernah adu domba saya. Ambil. Udah habis pahala. Dosa orang-orang yang diadu domba diberikan kepada saya. Datang lagi. Ya Allah, dulu si Bahar pernah mengambil hak saya. Dosanya orang yang diambil haknya diberikan kepada saya. Ya Allah, dulu Bahar pernah mencaci, memaki saya. Diambil dosanya, dikasih kepada saya. Ya Allah, dulu Bahar pernah begini. Sehingga yang awalnya datang bawa pahala yang banyak, habis semua pahala, diberikan kepada orang yang dizolimi, dan dosa-dosa orang yang pernah dizolimi diberikan kepada saya. Sehingga menjadi orang rugi nggak itu? Rugi nggak? Yang keras, rugi nggak? Rugi. Karena awalnya datang bawa pahala yang banyak, pahalanya habis, tergantikan dengan dosa-dosa dengan orang yang pernah ya zolim. Yang tadinya mau masuk surga jadinya masuk neraka. Nah, makanya mumpung kita masih hidup di dunia, apabila ada dosa, kesalahan kita yang berkaitan dengan manusia, cepat-cepat minta maaf. Yang penting ente udah minta maaf, udah minta ridho, minta halal, minta ampun. Dia mau memaafkan atau tidak, itu nggak ada urusan. Paham? Nah, disitulah pentingnya. Makanya momennya ya momen. Kalau ngomong momen, ya ini khawasul khawas, waktul khassah, waktu khususnya ya di Lebaran. Tapi bukan hanya saat Lebaran saja untuk menjadikan itu, tetapi setiap hari kita harus menjadi aidin wal faizin, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang, dan orang-orang yang saling memaaf. Makanya anak ya minta maaf udah 2 kali. Ana minta maaf ke ente orang semua. Kalau ana ada salah, baik salah melalui mulut, melalui tangan, melalui perbuatan, ucapan, kelakuan, baik yang disengaja atau nggak disengaja. Sebab ana nggak tahu apakah ucapan ana, kalau ente rasa, ana kan kalau ngomong keras. Kalau ngomong keras itu orang Sulawesi, kalau ente mau tahu. Orang Sulawesi itu kalau ngomong kayak berkelahi, kayak berantem, padahal lagi ngomong. Kan setiap orang beda adat-adatnya. Kalau orang Sunda kalem, Jawa kalem. Tapi kalau orang kayak orang Maluku, NTT, Sulawesi, emang udah adatnya kita orang seperti itu dari kecil. Kita ngomong kayak berantem, suaranya kedengeran sampai ke langit sana. Iya kan? Padahal itu lagi ngobrol, lagi ngomong. Cuma orang yang nggak paham, orang yang nggak tahu disangkanya apa. Padahal lagi ngobrol. Kayak saya lagi panggil, "Oi, cepat kemari kau orang." Lama betul. Kalau ibarat kata di Sundanya sama kayak, cepat kemari, jangan lama-lama." Nah, cuma karena saya orang Sulawesi, jadi ngomongnya, "Oi, cepat kemari kok." Lama betul. Orang yang nggak ngerti, yang otaknya dangkal, akan berpikir itu keras, itu galak.
Ya begitu. Ya. Jadi kalau ada ucapan-ucapan yang seperti itu, Anda minta maaf. Karena itu memang udah adat, kebiasaan. Paham? Karena kita di Sulawesi memang kalau orang yang ente, apalagi kalau lihat anak punya umi lagi ngumpul sama kita orang, waduh kedengaran satu kampung kalau lagi ngobrol. Padahal ngobrol. Paham ya? Paham? Nah, minta maaf kalau ada salah. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Siapapun kita. Ya, siapapun kita.